Selamat PSG juara Piala Super Eropa 2026. PSG kembali mengukuhkan diri sebagai penguasa Piala Super Eropa. Ekspedisi yang meraih trofi tersebut setelah mengalahkan Aston Villa 2-1 di Red Bull Arena. Kemenangan ini memastikan PSG mempertahankan gelar yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Sementara itu bagi Aston Villa harus mengakhiri ambisi meraih trofi setelah memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan tersebut. Xavi resmi jadi pelatih timnas Belanda hingga Piala Dunia 2030. Belanda resmi menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih baru tim nasional setelah Ronald Koeman mengundurkan diri. Mantan pelatih dari Barcelona itu dikontrak hingga Piala Dunia 2030. Xavi yang kini berusia 46 tahun kembali ke dunia kepelatihan setelah 2 tahun tidak menangani tim sejak meninggalkan Barcelona di tahun 2024. Dia akan memimpin Belanda dalam 2 turnamen besar yakni Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Xavi mengaku merasa terhormat mendapatkan kesempatan menangani timnas Belanda. Lukaku resmi berlabuh di Fenerbahce. Romelu Lukaku telah resmi bergabung dengan klub raksasa Turki yakni Fenerbahce setelah dilepas oleh Napoli dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 6 juta euro. Kesepakatan transfer ini sebenarnya telah rampung awal pekan ini dan Lukaku dikabarkan telah menjalani tes medis di Belgia. Kepergiannya dari Napoli telah dikonfirmasi melalui pernyataan resmi dan dirilis oleh kedua klub masing-masing. Depay angkat koper dari Corinthians gara-gara dompet klub menipis. Corinthians resmi melepas Memphis Depay setelah tak sanggup memperpanjang kontraknya karena alasan keuangan klub yang mendesak efisiensi ketat. Sejak bergabung di tahun 2024, winger asal Belanda ini langsung jadi andalan dan tampil 79 kali dan mencetakkan 20 gol, sekaligus membantu klub meraih 3 gelar, yakni Copa do Brasil, Campeonato Paulista 2025 dan Super Copa do Brasil 2026, dan mengakhiri puasa trofi tim. Depay juga baru saja membela timnas Belanda di ajang Piala Dunia 2026 dan melaju ke babak 32 besar. Klub menyampaikan rasa terima kasih mendalam meski keputusan berpisah tak bisa dihindarkan. Roberto De Zerbi sebut Robertson bukan cuma bek tapi panutan anak muda di Tottenham. Roberto De Zerbi memuji pengalaman dari Andy Robertson di Liverpool sebagai modal berharga bagi tim Tottenham. Meski namanya bukan yang paling mentereng dari belanja rekor 237 juta euro klub pada musim panas ini yang didominasi oleh Sandro Tonali dan juga Matheus Fernandes. Mantan bek Liverpool berusia 31 tahun itu dinilai membawa pengalaman yang luas dan mentalitas juara usia 9 tahun menjadi sosok kunci di Liverpool. De Zerbi berharap Robertson bisa menjadi panutan bagi pemain muda Tottenham, baik dari sisi mentalitas, sikap di ruang ganti maupun performa di atas lapangan. Ia ingin Robertson bermain dengan energi dan kualitas yang sama saat seperti masih di Liverpool. Peter Crouch sebut Liverpool comeback ke 4 besar. Peter Crouch mengungkapkan prediksinya untuk 4 besar di Liga Inggris musim depan, menjelang musim baru yang akan dimulai tanggal 21 Agustus nanti. Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan juga Chelsea. Arsenal diprediksi mempertahankan gelar, meski persaingan ketat dari City di bawah Enzo Maresca, dan United yang diperkuat Andre Santos serta Yuri Tillman. Soal hanya Liverpool yang finish di urutan kelima musim lalu, Peter Crouch menilai kehilangan pemain kunci beberapa musim terakhir menyulitkan mereka, namun tetap optimis Liverpool bisa bangkit lewat beberapa jendela transfer mendatang. Yang mengejutkan rekan podcast Peter Crouch yakni Crystal justru memprediksi Manchester United bakal juara musim ini. Nasib Marcelino menggantung di Oxford United. Marcelino Ferdinand kembali menghadapi tanda tanya soal masa depannya di Oxford United setelah namanya tak tercantum dalam 27 pemain untuk disiapkan klub untuk Ligue 1 musim depan. Gelandang serang timnas Indonesia berusia 21 tahun tersebut sempat dipinjamkan ke AS Trenčín di Slovakia musim lalu untuk mendapatkan menit bermain. Namun kembalinya ke Oxford United, namanya justru hilang dari daftar skuad tanpa penjelasan resmi.
Pelatih baru Newcastle sudah was-was sebelum musim dimulai. Matthias Chesley, pelatih anyar dari Newcastle United pengganti dari Eddie Howe, dikenal sangat ekspresif di pinggir lapangan dengan gaya yang sempat memicu kontroversial wasit saat menangani Al-Ahly di Arab Saudi, termasuk insiden penalti yang tak berubah meski sudah pakai VAR. Kini memasuki Premier League, karakternya yang emosional jadi sorotan media Inggris usai laga pramusim melawan Valencia. Saya tidak akan mengubah gaya saya karena itu kepribadian saya, tetapi saya perlu lebih menghormati area teknis, ujarnya kepada BBC. Chesley mengakui agak takut dan berharap wasit bisa sedikit toleran di awal-awal pertandingan bersama Newcastle United. Araujo bebas lawan Barcelona meski berstatus pinjaman di Liverpool. Barcelona resmi meminjam Ronald Araujo ke Liverpool untuk musim ini tanpa menyisipkan klausul larangan tampil melawan klub asalnya, karena aturan dari FIFA memang melarang klausul semacam itu dalam kesepakatan pinjaman lintas negara. Artinya jika kedua tim bertemu di Liga Champions, Ronald Araujo bebas tampil menghadapi mantan klubnya yang dibela selama 8 tahun, termasuk sebagai kapten. Liverpool menanggung 100% gaji dari Araujo dan memiliki opsi pembelian permanen senilai 55 juta euro. Emery disebut Villa memang incar Palhinha. Unai Emery mengakui Aston Villa termasuk klub yang tertarik kepada Joao Palhinha, gelandang Bayern Munchen yang musim lalu tampil impresif sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur dengan ia mencetakkan 7 gol dari 45 laga. Namun Munchen dikabarkan telah menginginkan solusi permanen ketimbang meminjamkannya lagi ke Premier League. Inter Milan percepat buruan dari Curtis Jones. Inter Milan dikabarkan mempercepat rencana untuk mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool setelah David Fratesi disebut akan dipinjamkan menuju Lazio dan membuka ruang anggaran baru bagi Nerazzurri. Liverpool sebelumnya meminta 35 juta euro, harga yang menjadi kendala utama negosiasi selama ini. Performa Jones yang kurang meyakinkan di pramusim turut memicu spekulasi bahwa pikirannya sudah tertuju di Serie A. Jika transfer terrealisasi, Liverpool hanya akan menyisakan Ryan Gravenberch, Dominic Szoboszlai, dan juga Alexis McAllister sebagai gelandang senior, dan kedalaman skuad yang dinilai belum ideal untuk gaya bermain intens dari Andoni Iraola sepanjang musim Premier League yang panjang. Juventus siapkan 2 langkah demi kiper masa depan. Juventus menyusun strategi 2 tahap untuk memperkuat posisi kiper setelah gagal mendatangkan Shun Suzuki secara permanen. Bianconeri kini mempertimbangkan opsi meminjam Suzuki dari PSG selama semusim sebagai solusi jangka pendek, sembari mengarahkan radar jangka panjang ke Alisson Becker yang kontraknya di Liverpool berakhir di tahun 2027. Kedekatan pelatih Luciano Spalletti dengan Alisson Becker sejak era AS Roma jadi modal penting dalam perburuan ini. Namun peluang masih jauh dari kata pasti karena Liverpool telah mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak sang kiper yang ingin mempertahankannya. Lazio ngebet boyong David Fratesi. Lazio kian dekat mencapai kesepakatan untuk memboyong gelandang Inter Milan yakni David Fratesi. Dengan laporan terbaru menyebutkan kedua klub telah sepakat soal biaya dan juga formula transfer. Biancocelesti mengajukan tawaran senilai 15 juta euro dibagi antara biaya pinjaman dan juga kewajiban pembelian permanen. Namun trigger pembelian wajibnya masih harus dirampungkan terlebih dahulu. Inter dikabarkan akan mempertahankan sekitar 15 hingga 20% dari hasil penjualan Fratesi di masa depan. Cucurella hinggang Chelsea tunjuk bek kiri baru. Chelsea telah resmi mendatangkan Pep Cavaria dari Rayo Vallecano untuk mengisi posisi bek kiri yang ditinggalkan oleh Cucurella. Cavaria dikontrak hingga tahun 2031 dengan Chelsea menebusnya sekitar 16,3 juta pound sterling plus bonus 1, juta pound sterling. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan klausul pelepasannya di Rayo Vallecano yang mencapai 42 juta pound sterling. Pemain 28 tahun ini didatangkan Rayo Vallecano dari Real Zaragoza di tahun 2022 dan tampil sebanyak 125 kali dan mencetakkan 2 gol selama 4 musim. AS Roma resmi amankan Nahuel Molina. AS Roma resmi mengumumkan perekrutan bek timnas Argentina yakni Nahuel Molina dari Atletico Madrid dalam transfer permanen. Meski klub tak merinci dan pastinya, sejumlah laporan menyebutkan kisaran 18 juta euro termasuk bonus untuk pemain jebolan akademi dari Boca Junior tersebut. Molina diikat kontrak dengan 4 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 20.
Polos sebut MU jangan cuma cari winger, juga buru Romero. MU dinilai masih membutuhkan tambahan tenaga di lini pertahanan, dan mantan gelandang MU yakni Paul Scholes menyarankan satu nama yakni Christian Romero dari Tottenham Hotspur. MU sudah cukup cepat menambal lini tengah lewat Andre Santos dan juga Yuri Tillman, dan kini kabarnya masih mengejar bek kiri, winger serta gelandang bertahan yang baru. Namun Scholes menilai MU justru melewatkan posisi yang paling butuh di Polis yakni bek tengah, sebab komposisi Harry Maguire, Lisandro Martinez, Leny Yoro dan juga Matthijs de Ligt dinilai belum cukup bersaing dengan tim top di Eropa maupun di ajang Premier Inggris. Paul Scholes menyarankan nama Romero yang juga diincar oleh Inter Milan dan juga Atletico Madrid yang dipatok sekitar 40 hingga 50 juta euro. Scholes mengakui Romero punya masalah kedisiplinan, namun yakin sosoknya bisa ditenangkan oleh Michael Carrick. McMahon kerap di AC Milan. McMahon dikabarkan tidak puas dengan arah yang ditempuh AC Milan yang rupanya kembali dikaitkan dengan minat dari Al Nassr. Ia sebelumnya sempat mempertimbangkan hengkang usai menerima tawaran besar dari Chelsea, namun AC Milan menolak melepasnya dan ia memilih bertahan berkat bujukan dari Max Allegri, Iglitari dan juga Claudio Filippo yang kini ketiganya sudah meninggalkan klub setelah gagal mengamankan tiket Liga Champions. McMahon bahkan menunda kepulangan liburannya dan baru akan berlatih di tanggal 16 Agustus, mundur dari jadwal semula. Sikap serupa juga diambil oleh Adrian Rabiot yang dekat dengan Allegri dan tak menyukai keputusan klub memecat pelatihnya. Meski masih terikat kontrak hingga tahun 2031 dan sudah jadi kapten Rossoneri sejak menggantikan Donnarumma, situasi ini dilihat oleh Al Nassr sebagai peluang mendekati kiper 30 tahun tersebut. Real Madrid ingin datangkan Erling Haaland. Kabar mengenai Real Madrid mengincar Erling Haaland kini kembali ramai, dengan Manchester City dikabarkan sudah waspada dan siap pasang harga yang tinggi. Pemicunya adalah omongan dari ayah Haaland yakni Alfie Haaland di ajang Piala Dunia 2026 yang kembali mencuat. Ia menyebut anaknya bagian dari Manchester City dan punya kontrak panjang, namun setiap pemain ingin tetap bermain untuk Real Madrid suatu saat nanti. Haaland yang sudah berseragam City sejak tahun 2022 dengan kontrak hingga tahun 2034 sudah mengoleksi 112 gol dari 132 penampilannya di ajang Liga Inggris. Dan nilai pasarnya mencapai 220 juta euro dan Madrid disebut baru bisa membidiknya di musim panas 2027. Manchester City tergoda lepas Tijani Reinders. Masa depan dari Tijani Reinders bersama Manchester City kembali menjadi sorotan. Gelandang timnas Belanda itu dikabarkan mendapatkan tawaran dari Saudi Pro League senilai 51,2 juta pound sterling. Tawaran tersebut menarik perhatian dari Manchester City karena nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan klub saat mendatangkannya dari AC Milan. Menurut laporan terbaru, proposal senilai 51,2 juta pound sterling tersebut telah diajukan oleh salah satu klub Arab Saudi, dan kini pembicaraan kedua belah pihak disebut sudah memasuki tahap serius, bahkan berpeluang mencapai kesepakatan. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.